Hai guys, aku Syifa dan ini temanku Kak Rifah. Sekarang kami ada tugas matkul studi Al-Quran dan hadis. Kak, tahu nggak tafsiran takwil itu apa? Berhubung kami berdua sama-sama nggak tahu tentang tafsir dan takwil, jadi kami akan cari dua orang random untuk menjadi narasumber kami dalam wawancara. Permisi kak, boleh ganggu waktunya bentar nggak? Rida, Mbak ada tugas. Boleh minta tolong nggak? Boleh. Menurut kakak, apa sih perbedaan utama antara tafsir dan takwil dalam konteks penafsiran Al-Quran? Kalau menurut saya tafsir dan takwil tuh sama-sama untuk memahami Al-Quran ya. Tetapi caranya berbeda untuk memahami Al-Quran tersebut. Nah, kalau tafsir itu lebih fokus ke penjelasan sesuai kata-kata yang tertulis, yang dimana dituliskan oleh para pendapat-pendapat terdahulu. Sedangkan kalau takwil itu lebih fokus penjelasan yang lebih mendalam dengan makna tersirat. Artinya kata-kata yang tersirat itu tidak bisa dijelaskan dengan harfiah. Itu kalau menurut saya. Siapa saja ulama terkenal yang berkontribusi dalam pengembangan tafsir dan takwil? Tokoh berarti ya. Kalau tokoh tuh ya pasti ada lah kan. Setiap materi itu pasti ada yang tokoh-tokoh terkenal. Ya. Contohnya tuh di tafsir tuh ada At-Tabari. Nah, beliau itu tuh pengarang sekaligus menjadi tonggak awal penulisan kitab tafsir secara ilmiah. Nah, itu karya beliau itu Jami'ul Bayan. Jadi awalnya semua tafsir itu dibukukan, nah, awal mulanya dari At-Tabari itu. Terus ada juga Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu muridnya dari Ibnu Taimiyah. Jadi beliau itu menulis kitab tafsir itu judulnya Tafsir Al-Qur'anul Azim. Tapi beliau ini berpendapat pendekatan itu dari Al-Quran itu sendiri. Jadi enggak kemana-mana gitu, dari Al-Quran itu sendiri, dari hadis, baru dari pendapat para sahabat. Itu tadi tafsir. Terus tadi kan ditanya takwil juga kan. Ya. Kalau tokoh takwil itu ada Fakhruddin Razi. Fakhruddin Razi itu yang menulis kitab Tafsir Al-Kabir. Tafsir Al-Kabir. Nah, itulah. Terus tuh ada tokoh sufi juga yang nulis tentang takwil, itu Imam Al-Ghazali. Itu beliau nulis kitab tentang Ihya Ulumuddin. Itu untuk tokoh-tokohnya, Mbak. Kalau bagaimana metode tafsir dan takwil digunakan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat? Cara penggunaan tafsir dan takwil dalam ayat mutasyabihat itu ya? Iya. Kalau ayat mutasyabihat itu kan ayat-ayat yang maknanya masih belum jelas. Nah, jadi kalau penggunaan dari tafsir itu dalam ayat mutasyabihat, tafsir dilakukan dengan hati-hati ya, supaya maknanya tetap sesuai dengan keagungan Allah, tanpa diserukan dengan makhluk. Contohnya nih, ditafsirkan sebagai kekuasaan atau pertolongan Allah, bukan tanpa secara fisik. Tetapi kalau penggunaan takwil itu menafsirkan ayat, memalingkan makna zahir utamanya, luarnya ke makna lain yang lebih cocok secara akidah. Nah, contohnya itu ditakwilkan jadi Allah menguasai dan mengatur seluruh alam, bukan duduk atau berada di tempat tertentu. Itulah mungkin ya. Apakah ada batasan atau kriteria tertentu dalam melakukan takwil terhadap teks Al-Quran? Batasan Iya. untuk takwil ya? Iya. Takwil kan? Iya. Batasan tuh pasti ada, Mbak. Karena kalau misalkan nggak sesuai dengan kriterianya, itu kan pasti nggak mungkin nih seseorang bisa mentakwilkan itu secara benar. Nanti yang ada kalau seenaknya, kalau nggak ada aturannya, nggak ada batasannya, itu nggak mungkin sah gitu pentakwilannya terhadap ayat Al-Quran. Untuk
kriteria batasan itu yang pasti pertama itu tuh nggak boleh menentang makna yang memang benar udah jelas gitu. Kayak contoh nih kan, kayak babi itu kan haram dan itu mutlak, nggak bisa diganggu gugat lagi. Nah itu nggak usah ditakwil lagi, karena takwil itu biar mendalami makna pada suatu ayat. Terus juga kriterianya pasti harus punya kompetensi tersendiri. Nah itu tuh karena dalam bahasa Al-Quran itu bahasa Arab yang fasih ya, itu jadi harus sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya. Nah kompetensi yang seperti apa yang memenuhi ya, dia harus menguasai nahwu, menguasai sorof, menguasai usul fikih dan lain sebagainya. Terus yang paling sering lupa lah, kalau mentakwil itu kan pasti harus ada niat Mbak. Gak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa niat, nanti ujung-ujungnya malah ya gak maksimal lah hasilnya, malah yang ada nanti mau menjadi pendapat atau memaknai ayat Al-Quran ya asal-asalan gitu kalau nggak ada niat. Menurut kakak, tafsiran takwil itu memiliki tujuan yang sama nggak dalam penafsiran teks suci Al-Quran? Ada sedikit berbeda ya. Kalau tafsir itu tujuannya untuk menjelaskan ayat secara langsung, sedangkan takwil bertujuan untuk mengalihkan makna zahir ke makna yang lebih sesuai dengan akidah Islam. Itulah mungkin perbedaannya. Bagaimana perkembangan studi tafsir dan takwil dalam konteks keilmuan Islam kontemporer? Perkembangan ya. Kalau perkembangannya sih sebenarnya justru zaman sekarang tuh lebih maju, lebih bagus juga, karena lebih banyak juga muncul corak-corak tafsir baru kan, kayak tafsir maudhu'i, itu tafsir tematik. Nah, tafsir maudhu'i itu berfokus pada satu tema tertentu, kayak misalkan tentang lingkungan, tentang akidah, tentang akhlak dan lain sebagainya. Nah, itu di tafsir maudhu'i. Ada juga tafsir ijtimai. Tafsir ijtimai ini tuh memandang dari sosial masyarakat. Nah, itu tuh kalau di tafsir ijtimai itu kayak Rashid Ridho, Muhammad Abduh. Nah, itu tokoh-tokoh tafsir yang dicorak ijtimai. Terus malahan sekarang itu ada yang namanya Fazlur Rahman. Fazlur Rahman ini pemikir asal Pakistan. Nah, beliau itu yang mengemukakan mengenai double movement atau dua gerakan atau gerakan ganda. Maksudnya gerakan ganda ini kenapa? Karena beliau itu melakukan pendalaman makna ayat-ayat Al-Quran itu berdasarkan dari apa masalah dia pertama kali turun. Nah, itu gerakan pertama. Gerakan keduanya bagaimana cara kita untuk narik itu ke masa sekarang. Nah, itu gerakan kedua. Makanya dikatakan double movement. Terus dari Indonesia juga ada Profesor Muhammad Quraisy Shihab. Nah, beliau itu pengarang kitab Tafsir Al-Misbah. Nah, itu menggabungkan antara tafsir dan takwil untuk ke pandangan masyarakat sosial yang modern zaman sekarang. Malahan juga sekarang tuh lebih praktis karena ada tafsir yang modelan digital. Juga sekarang perpustakaan pun yang nyimpan banyak-banyak kitab tafsir dan kitab takwil pun ya banyak gitu, bisa akses di internet kayak perpustakaan nasional. Terus tuh juga ada aplikasi-aplikasinya kayak tafsir Quran analisis gitu. Jadi nggak perlu tuh kita kayak bawa buku kitab tafsir tebal-tebal, nggak perlu capek-capek berat-berat dan lain sebagainya, tinggal buka di HP aja. Makanya sekarang perkembangan tafsir dan takwil itu lebih bagus sebenarnya. Jadi nggak perlu ribet lah. Sekarang juga banyak terjemahannya. Iya. Makasih ya Kak, udah meluangkan waktunya untuk kami. Maaf ya ganggu. Ya, sama-sama. Kalau gitu saya permisi dulu ya Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak udah bantu. Oke. Duluan ya dah. Ya, iya Mbak. Oke guys, sekarang kami udah paham dikit-dikit. Jadilah. Ya enggak, jadilah.